Yang pertama, saya akan membahas apa itu gastropoda. Gastropoda berasal dari bahasa Yunani yaitu gastro dan podos. Gastro yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Gastropoda merupakan kelas dari filum moluska yang memiliki tubuh lunak dan umumnya dilindungi oleh cangkangnya yang berbentuk spiral. Kelompok ini mengalami proses perkembangan yang disebut torsi, yaitu perputaran pada bagian tubuh yang dapat menyebabkan sebuah perubahan pada posisi organ dalam. Gastropoda memiliki kepala dengan tentakel dan mata, serta kaki otot di bagian bawah tubuh yang berfungsi untuk bergerak di berbagai permukaan. Hewan ini menunjukkan keragaman morfologi dan ekologinya yang luas, dengan anggota yang dapat hidup di laut, air tawar, maupun darat. Selain itu, catatan fosilnya juga memiliki nilai yang sangat penting dalam sebuah kajian evolusi dan paleontologi, karena dapat memberikan informasi mengenai kondisi di sebuah lingkungan laut purba. Baiklah, sekarang kita akan bahas apa itu Cephaloda. Cephaloda berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu kepala yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki. Jadi, Cephaloda berarti hewan berkaki di kepala atau kaki kepala. Nama ini menggambarkan ciri khas kelompok ini, yaitu tentakel yang betul biasa sebut kaki yang tumbuh langsung dari bagian kepala di sekitar mulut. Nah, contoh hewan dari Cephaloda ini antara lain yaitu seperti cumi-cumi, gurita, dan sotong. Cephaloda ini merupakan kelas dalam filum moluska yang terdiri atas hewan laut bertubuh lunak dengan kepala yang menyatu dengan kakinya. Nah, membentuk lengan atau tentakel yang dilengkapi alat penghisap. Organisme ini memiliki sistem saraf yang sangat berkembang dan merupakan kelompok paling cerdas di antara invertebrata. Tubuhnya berbentuk simetris bilateral atau tidak bercangkang dan atau memiliki cangkang yang sangat tereduksi, serta dilengkapi dengan corong atau biasa disebut sifon yang digunakan untuk bergerak melalui mekanisme jet propulsion. Kelompok ini memiliki penglihatan tajam dengan mata yang kompleks dan sistem peredaran darah tertutup, menjadikannya unik di antara moluska-moluska lainnya. Catatan fosil hewan ini menunjukkan bahwa Cephaloda memiliki sejarah evolusi yang panjang dan memainkan peran penting dalam ekosistem laut purba. Nah, sekarang saya akan membahas tentang klasifikasi gastropoda. Gastropoda memiliki kingdom Animalia, subkingdom Bilateria, infrakingdom Prostomia, superfilum Loprotozoa, filum Mollusca, klasik gastropoda. Nah, gastropoda terbagi menjadi 3 subkelas, yaitu yang pertama Prosobranchia, insang di depan jantung, biasanya berbentuk spiral dan mempunyai operculum, dan terbagi menjadi 3 ordo penting lagi, yaitu Archaeogastropoda, Mesogastropoda, dan Neogastropoda. Nah, subkelas yang kedua yaitu adalah Opistobranchia atau insang di belakang jantung. Ini tidak bercangkang, tubuhnya sering transparan dan warnanya kurang mencolok. Terbagi menjadi 3 ordo penting lagi, yaitu Nudibranchia, Thecosomata, dan Anaspidea. Nah, subkelas yang ketiga yaitu adalah Pulmonata atau yang biasa disebut paru-paru. Insang menjadi rongga paru-paru dan memiliki operculum, dan terbagi menjadi 3 ordo lagi, yaitu Stylomatophora, Basomatophora, dan Cystellomatophora. Jadi kali ini saya akan menjelaskan ekologi dari gastropoda. Habitat hidupnya itu berada di air laut, air tawar, dan darat lembab. Lalu cara hidupnya itu dia epifaunal, hidup di permukaan dan substrat, lalu growing atau menggali, lalu reclining atau free living yang bergerak bebas. Lalu sebagian besar bersifat dan detrivora, tetapi ada juga yang karnivora. Respirasi melalui insang atau paru-paru sederhana pada bentuk darat. Lalu saya akan menjelaskan morfologi dari gastropoda. Yang pertama, tubuh tidak bersemen dan memiliki cangkang spiral tunggal. Lalu tersusun atas kepala, kaki, massa visceral, dan mantel. Lalu memiliki radula atau lidah bergigi untuk mengikis makanan.
Lalu beberapa memiliki operculum atau penutup cangkang. Lalu simetri tubuhnya itu asimetris akibat proses torsian puntiran 180 derajat pada massa visceral. Lalu saya akan menjelaskan klasifikasi dari Cephalopoda. Untuk kingdomnya itu dia Animalia, lalu subkingdomnya itu Bilateria, lalu infrakingdomnya itu Protostomia, lalu superfilumnya itu Lophotrophozoa, lalu filumnya itu Mollusca, lalu klasisnya itu Cephalopoda. Terbagi menjadi dua subkelas, yaitu Nautiloidea dan juga Coeloidea. Akan menjelaskan ekologi dari Cephalopoda. Oke, yang pertama, dia seluruhnya hidupnya di laut, bersifat nektonik, yaitu berenang aktif, umumnya predator aktif atau memangsa ikan, crustea, terus bergerak dengan jet propulsion atau semburan air dari sifonnya. Selanjutnya ada beberapa memiliki cangkang eksternal sebagai internal atau hilang sama sekali. Oke, sekarang saya akan menjelaskan morfologi dari Cephalopoda. Yang pertama, mereka memiliki kepala dengan mata berkembang baik dan lengan berotot atau tentakel. Selanjutnya, tidak memiliki kaki sejati. Kaki mereka termodifikasi menjadi tentakel dan sifon. Selanjutnya, sistem saraf yang kompleks dengan otak berkembang dengan baik. Selanjutnya, bagian cangkang. Yang pertama ada Nautilus, cangkang eksternal yang bersepta spiral. Kedua ada Sepia, cangkang internal. Yang ketiga ada Loligo, cangkang yang tipis. Yang keempat ada Octopus, yaitu tanpa cangkang. Yang kelima ada reproduksi seksual, yang betina biasanya menjaga tubuh. Oke, kesimpulannya, Gastropoda dan Cephalopoda merupakan dua kelompok utama dari filum Mollusca yang memiliki perbedaan yang mencolok dalam bentuk tubuh dan cara hidupnya. Nah, Gastropoda memiliki tubuh yang lunak dengan cangkang spiral serta mengalami proses torsi yang menyebabkan perubahan posisi organ tubuh. Nah, kelompok ini dapat hidup di laut, air tawar maupun di darat. Nah, sementara itu Cephalopoda dikenal sebagai mollusca laut yang memiliki sistem saraf kompleks dengan kemampuan bergerak cepat dan mekanisme jet propulsionnya. Nah, hewan ini tergolong predator aktif dan sangat adaptif terhadap lingkungannya dengan bentuk tubuh yang bervariasi seperti cumi-cumi atau gurita. Sekian kesimpulannya. Terima kasih.